Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Nanda Hirmawan dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM belakang 016 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia tentang kedudukan bahasa Indonesia dan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki peran sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya. Fungsi bahasa nasional meliputi simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi lambang kebangsaan yang mencerminkan persatuan di tengah keragaman. Alat komunikasi antar suku. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari berbagai suku di Indonesia untuk saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain, sehingga mempererat rasa kesatuan, pendorongan kesatuan budaya. Bahasa Indonesia menjadi penghubung budaya dari berbagai daerah, membantu memadukan warisan budaya yang berbeda menjadi identitas nasional. Sebagai bahasa negara, bangsa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 UUD 1945. Sebagai bahasa negara, fungsinya lebih bersifat formal dalam kehidupan kenegaraan. Beberapa peran utama adalah bahasa resmi dalam pemerintah. Bahasa resmi digunakan dalam semua kegiatan resmi kenegaraan seperti sidang DPR, pengadilan, serta komunikasi antar lembaga dan lembaga negara. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan, segala bentuk undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi negara harus disusun dan disahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa pengantar dalam pendidikan formal. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa diplomasi internasional dalam hubungan diplomatik. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi yang mempresentasikan Indonesia di kancah internasional. Secara keseluruhan, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mengokohkan identitas dan mempersatukan bangsa. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memegang peran penting dalam administrasi, pemerintah, dan pengaturan kehidupan bernegara. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa dalam kehidupan sosial, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyatukan masyarakat yang berasal dari beragam suku, etnis, dan budaya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, komunikasi antar suku menjadi lebih mudah, sehingga mempererat persatuan dan kesatuan di tengah keanekaragaman budaya. Di Indonesia ini sangat penting dalam menjaga kohensi sosial di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini
berperan penting berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta memastikan keseragaman dan keadilan akses pendidikan sebagai seluruh masyarakat Indonesia. 3. Bahasa dalam media dan informasi. Di bidang media massa seperti teknologi, radio, surat kabar, dan internet, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama untuk menyebarluaskan informasi. Ini memastikan bahwa seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan geografis dapat menerima informasi yang sama secara luas. Peran ini penting dalam pembangunan kesadaran publik dan demokrasi di Indonesia. 4. Bahasa administrasi dan pemerintah. Dalam lingkup kenegaraan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam semua urusan pemerintah, termasuk pembuatan undang-undang, surat menyurat resmi, dokumen negara, dan pengumuman publik. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan pemerintah memastikan adanya keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi administratif dan hukum di seluruh wilayah negara. 5. Bahasa dalam hukum dan perundang-undangan. Semua produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan disusun dan dipublikasikan dalam bahasa Indonesia. Ini memastikan adanya kepastian hukum dan pemahaman yang jelas bagi semua warga negara. 6. Bahasa dalam diplomasi. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam konteks internasional, terutama dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Meskipun bahasa asing sering digunakan, bahasa Indonesia tetap menjadi simbol kedaulatan dan identitas nasional dalam pertemuan internasional, dokumen resmi, dan kesepakatan bilateral untuk multilateral. 7. Simbol identitas dan kebanggaan nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai simbol kebanggaan dan identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan kebanggaan terhadap budaya dan bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia tidak berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pilar yang mengokohkan persatuan sosial dan keberlangsungan negara. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.